Seorang remaja di Maros, Sulawesi Selatan terkena anak panah salah sasaran yang dilepaskan oleh sekelompok remaja. Awalnya, para pelaku berniat menyerang rombongan pengantar jenazah. Inilah video amatir saat kawanan remaja bersenjata anak panah hendak kabur usai menyerang rombongan pengantar jenazah di pekuburan Islam Desa Bajimangai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun satu anak panah yang dilepaskan salah sasaran dan mengenai satu remaja yang merupakan warga sekitar pemakaman. Beberapa jam usai kejadian, tim Jatanras Polres Maros menangkap 5 pelaku di beberapa lokasi berbeda di Kota Makassar. 3 di antaranya masih berstatus pelajar SMP. Dari hasil pemeriksaan, motif penyerangan adalah balas dendam di mana para pelaku hendak menyerang lawan mereka. Dari tangan para pelaku, disita 3 ketapel beserta 12 anak panah dan 1 sepeda motor. Motif pelaku merupakan kelompok anak remaja dari 2 perumahan yang ada di Makassar, yang mempunyai dendam kepada kelompok anak remaja lain yang sementara melakukan acara pemakaman. Namun pada saat kejadian, korban adalah warga setempat, bukan warga dari kedua belah pihak yang kami maksud. Korban saat itu keluar karena ada keributan di area perkuburan. Kemudian ada 2 orang lelaki berboncengan dengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan, dan seorang laki-laki yang dibonceng tiba-tiba langsung melepaskan anak panah ke arah korban dan mengenai pada bagian dada. Atas perbuatannya, 5 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Maros dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang bayi laki-laki 1 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan terluka terkena anak panah salah sasaran di pipinya. Pelakunya sekumpulan remaja tanggung yang awalnya hendak menyerang lawannya, dan di saat bersamaan korban yang digendong ibunya melintas di lokasi yang sama. Tim unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Talo menggeledah rumah remaja pelaku anak panah salah sasaran yang mengenai pipi seorang bayi laki-laki 1 tahun. Polisi menemukan sisa anak panah yang disembunyikan di dalam rumah serta 5 motor yang digunakan pelaku dan kawanannya saat beraksi. Pada kasus ini, polisi menggelandang 5 remaja laki-laki dan 1 ketapel yang digunakan ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan, 1 remaja 17 tahun ditetapkan menjadi tersangka dan 4 lainnya berstatus saksi. Tersangka terbukti yang melontarkan anak panah hingga mengenai korban yang sedang melintas bersama keluarganya dengan sepeda motor. Awalnya tersangka dan teman-temannya berniat menyerang seseorang menggunakan anak panah. Namun di saat bersamaan, korban yang sedang digendong di atas sepeda motor melintasi di lokasi hingga anak panah yang sudah dilepaskan akhirnya mengenai pipi sebelah kanan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Penyelidikan tersangka atas nama Reza yang melakukan pembocoran, dan dia sudah menerangkan bahwa benar dia yang melakukan. Dia melintas dan ada busur melayang sehingga terkena bayi ini. Sementara itu, kondisi korban kini sudah membaik dan diperbolehkan pulang ke rumah usai operasi pencabutan anak panah yang tertancap pada pipi sebelah kanannya. Meski masih dibalut perban, korban sudah bisa bermain dan beraktivitas. Orang tua korban bersyukur pemanah bayi laki-lakinya sudah tertangkap dan berharap agar bisa mendapat hukuman yang berat. Karena di masa depannya nanti luka akibat anak panah yang tertancap di pipinya akan tetap membekas seumur hidup. Anak pergi belanja di Benteng Mar Sama ibu dia? sama sepupunya, sama tantenya ya, bonceng. Terus itu sepupunya istriku menelpon bilang kesini dijemput ke Kabib, masih menangis ki. Jadi ini istriku tanya adiknya, berarti jemput di luar. Nanti ini jemput. Bagian apanya kena? Pipi sebelah kanan. Tertancap. Itu jaraknya sekitar berapa? Saya kurang tahu juga jaraknya. Tapi kan pelakunya sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Harapannya Pak seperti apa? Ya, semoga dihukum setimpal yang setimpal.
Sebelumnya seorang bayi laki-laki 1 tahun menjadi korban anak panah salah sasaran yang dilakukan sekelompok remaja di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Kejadian ini juga sempat viral setelah foto korban yang pipinya masih tertancap anak panah diunggah ke media sosial. Pelaku tawuran yang membusur seorang warga difabel ditangkap unit Jatantras Polrestabes Makassar. Pelaku salah sasaran melepaskan anak panah kepada korban yang saat itu berupaya bersembunyi di tengah tawuran. Seorang pria melihat beberapa kelompok pemuda tengah tawuran di Jalan Karuwisi, perbatasan Kecamatan Makassar dengan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman kamera pengawas, pria itu bersembunyi di balik tembok melindungi diri dari tawuran. Namun salah satu pelaku tawuran melepaskan panah dengan busur kepada pria tersebut. Korban terkena busur di bagian perut sebelah kanan. Octavianus, pelaku tawuran yang membusur korban, diringkus unit Jatantras Polrestabes Makassar di kampung halamannya di Toraja Utara. Dari pengakuan pelaku, ia mengira korban adalah lawannya. Ia tak memperhatikan korban penyandang disabilitas. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku pembusuran hingga korban tewas masih tunggal. Pelaku tersebut merupakan pelaku pembusuran yang mengakibatkan korban meninggal dunia di daerah Karuwisi, Kota Makassar. Kami mengamankan pelaku di belakang di tengah hutan di Kabupaten. Dari tangan pelaku, polisi menyita anak panah beserta pelontarnya yang digunakan menganiaya korban. Pelaku terancam kurungan 7 tahun penjara. 4 pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata masih remaja. 2 pelaku lainnya masih buron. Korban dikeroyok karena dituding sebagai maling, padahal sedang mencari kucingnya yang hilang. 4 pelaku pengeroyokan terhadap remaja di Bekasi, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya ternyata masih remaja. Salah satu dari tersangka kini berstatus positif COVID-19. Masing-masing tersangka memiliki peran sebagai provokator dan menganiaya hingga korban meninggal dunia akibat diserang dengan senjata tajam. 3 dari 4 tersangka positif menggunakan narkoba dan menenggak miras sebelumnya. Keempatnya bakal dikenai sanksi berlapis dari aksi pengeroyokan, pembunuhan, dan kepemilikan senjata tajam. Dengan ancaman pidana 10 hingga 15 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Yang dilintasi daripada korban ini, itu ada sekelompok anak muda yang sedang nongkrong atau duduk di taman, ya, sehingga secara bersama-sama karena mendengar provokasi teriakan maling itu melakukan penghadangan. Dan mereka yang nongkrong dan duduk di taman itu pada saat itu kebetulan membawa senjata tajam ini. Karena memang mereka berencana akan melakukan aksi tawuran. Ini tidak ada kaitannya dengan kasus ini sebenarnya. Pada hari Minggu 6 Februari lalu, Lutfi Erlangga menjadi korban pembacokan sekelompok remaja. Ia dituduh mencuri besi. Jenazahnya pun ditemukan dengan kondisi mengenaskan di Kompleks Perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Orang tua korban sangat menyayangkan hal ini karena sebenarnya korban sedang mencari kucingnya yang hilang. Kalau hukuman setimpal, ukurannya apa gitu ya? Sebab ini kategori menghilangkan nyawa dengan kekerasan dan penganiayaan. Tapi tetap saya proses hukum saya serahkan ke kepolisian. Saya berharap segera ditangkap, dan kalau memang kedua orang ini eksekutor yang membacok, ya bila perlu dikasih peringatan tegas. Setelah menetapkan 4 tersangka, polisi kini mengejar 2 pelaku lain yang menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Kerabat dianiaya puluhan orang kepung kapal feri di Pelabuhan Sorong. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.